materinya sudah ada di handphone saya. Nah, yang hari ini mau saya sharingkan sama teman-teman semua adalah dengan orang tersebut yang mau kita jualin itu mau jalanin bisnisnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya lupa nih masih pakai masker. Sebentar. Oke, masih rapi. Halo teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yasmai di video baru. Ya, ini udah sore karena saya tadi juga habis pergi cuci mobil. Nah, mumpung masih sore, saya sekalian mau ngisi vlog baru. Ngisi video baru dengan materi yang hari ini kita ngomongin tentang bisnis ya. Yang kemarin, video terakhir saya sudah ngomongin tentang produk. Kali ini nih kita ngomongin tentang, ya kita sharing lah ya, seperti yang sering ditunggu teman-teman juga, kita sharing tentang bisnisnya. Apa yang mau kita bahas hari ini? Oke teman-teman, saya udah siapin ya materinya, sudah ada di handphone saya. Nah, yang hari ini mau saya sharingkan sama teman-teman semua adalah tentang tahapan proses penjualan yang ideal. Nah, ini maksudnya gimana ya Mbak Desmai gitu ya. Jadi gini teman-teman, karena saya juga kan di MC punya tim ya, jadi ada yang leader gitu ya, ada yang masih new member, ada yang masih FA gitu ya, jadi ada juga yang baru beberapa hari join. Nah, ini kan kita bisa lihat ya teman-teman ya, maksudnya dari segi kemampuan dia closing, dari segi kemampuan dia memperkenalkan produknya gitu kan, dan juga ketahanan mentalnya dengan penolakan. Belum lagi tentang kemampuannya menyikapi kondisi-kondisi yang dia tidak sukai, misalnya adanya komplain dari customer gitu ya, atau sudah orang yang sudah diincar-incar untuk diprospek ternyata gagal menjadi customer gitu. Nah, itu kan ada kalau buat saya ya, ada pelajarannya tersendiri. Nah, jadi yang kita bahas hari ini tentang tahapan proses penjualan yang ideal ini, supaya mungkin banyak teman-teman yang baru atau yang gitu tadi ya, yang mungkin baperan juga gitu, bisa mengetahui bahwa segala sesuatu, kalau kita misalnya jalanin satu bisnis gitu ya, nggak bisa yang kayak baru berapa hari kita promosi terus bisa langsung closing gitu, atau baru juga kita coba untuk japri orang gitu ya, untuk memperkenalkan produk terus bisa langsung dibeli. Itu kan nggak bisa ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus ketahui dulu. Nah, di sini nanti saya bahas sama-sama dengan teman-teman semua. Oke, jadi ya buat teman-teman semua nih, kita bahas sama-sama nih ya. Jadi tentang proses dimana ketika teman-teman bisa terjadi closing gitu ya. Jadi prospek menghubungi teman-teman untuk misalnya nanya produk, lalu terjadi closing, itu sebenarnya bukan step awal teman-teman. Ya, jadi itu ada di bagian tengah. Jadi gini, kalau misalnya nih ya, misalnya teman-teman sebentar, kalau saya mau menganalogikan tapi saya nggak punya instrumennya ini. Sebentar ya. Oke, saya udah ketemu ya. Jadi bahan untuk menganalogikannya, saya ketemu pulpen nih, pulpen saya. Jadi di sini ada tutupnya batasannya sampai sini ya. Terus ini ada bagian yang saya isolasi ya, sebagai garisannya juga. Oke, sekarang ini sebagai analoginya, di mana teman-teman ya, proses dari kita bisa menjual produk sampai dengan orang tersebut yang mau kita jualin itu mau jalanin bisnisnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi dari ujung sini teman-teman, ini adalah proses yang paling awal sekali, dimana proses ini nanti yang akan menentukan terjadinya closing ya. Closingnya ada di bagian mana? Closing itu ada di bagian tengah sini ya. Nah, terus di bagian awal ini apa gitu kan? Kalau misalnya closing itu baru terjadi di bagian tengah, berarti bagian awal ini apa? Nah, bagian awal inilah yang paling penting dan paling panjang prosesnya ya. Jadi maksudnya Mbak Desma gimana tuh? Ya, maksud saya dari kita yang paling awal ini ya, ini ada beberapa serangkaian proses
ya. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini sampai terjadi closing. Ini prosesnya juga lumayan panjang. Prosesnya apa aja? Prosesnya itu ada macam-macam. Pertama, ada proses pengenalan produk. Ya, jadi kayak kita promosi gitu kan ya, kita promo. Nah, itu proses untuk pengenalan produk. Kemudian setelah proses pengenalan produk ada lagi proses branding. Ya, branding ini yang menyatakan bahwa kita menggunakan produknya, gitu kan. Kita merasakan manfaat produknya, gitu. Terus kita setiap hari itu bersama produk tersebut, ya. Ini jadi bagian juga dari prosesnya. Oke. Sudah 2 tahap ya teman-teman ya. Jadi yang tadi pengenalan produk, kemudian branding, ada lagi tahap selanjutnya yaitu mengarahkan produk kita kepada market yang tepat. Ya, ada kalanya kita itu ya teman-teman menjual atau mempromosikan produk kita itu tidak tepat sasaran. Gitu. Jadi orang ini sebenarnya punya satu masalah yang dia tidak sadar bahwa dia sedang punya masalah. Nah, yang bisa melihat ya sebaiknya itu kita, dan kita langsung menunjukkan bahwa dia cocoknya pakai produk yang mana ya. Jadi kadang-kadang itu kita terlalu mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Jadi kalau misalnya orang lagi promo apa, kita juga ikut promo yang dia promokan, padahal market kita sama marketnya dia beda loh, kontak dia sama kontak kita beda loh, gitu. Jadi kalau kadang-kadang ya dari awal pengenalan produk udah dilakukan, branding udah dilakukan, tapi arah marketnya ini salah. Bukan orang yang butuh produk tersebut. Ya. Jadi ini yang step-step yang harus dilewatin dulu. Nah, terus apakah ini bisa, kalau semua prosesnya atau tahapannya ini sudah dilewatin, apakah pasti closing, Mbak Desmai? Nah, kalau semua tahapan tadi sudah dilewati, ya, itu berarti kan udah gini ya tadi ya. Berarti masuk ke tengah sini ya, sudah mulai masuk ke tengah sini. Tapi itu masih sebatas si prospek menghubungi kita. Ya, belum closing. Ya, jadi dia merasa yakin untuk menghubungi, untuk bertanya, mungkin soal harga, mungkin soal manfaat. Itu juga stepnya, bagian dari stepnya. Ya. Nah, di dalam step yang itu masih ada beberapa pertimbangan lagi, misalnya masalah budget, ya kan, masalah ketersediaan dananya, gitu. Terus juga masalah kecocokan dia dengan penjualnya. Ya, jadi kadang-kadang itu dia merasa cocok dengan produknya, tapi nggak cocok sama yang jual. Ya, nggak cocok sama yang jual gimana? Mungkin yang jual ini penjelasannya kurang lengkap, atau mungkin dia baru mau tanya sedikit gitu ya, yang menjelaskan ini panjang sampai kemana-mana gitu, akhirnya dia mumet dengerinnya. Nah, ini juga teman-teman perlu pelajari ya. Jadi kayak menggunakan bahasa-bahasa yang, kalau tadi malam saya nonton video recording ex-trainer yang pernah saya ceritakan ya dari coach yang lain, menjelaskan tentang manfaat produk atau benefitnya itu straight to the benefit. Jadi langsung kepada manfaatnya apa. Jadi nggak perlu bertele-tele kemana-mana yang bikin orang jadinya malah tambah bingung. Ya, nah ini yang teman-teman juga perlu pelajari. Saya pun juga masih belajar sampai sekarang ya. Jadi apa yang ditanyakan langsung kepada jawabannya. Gitu. Jadi nggak perlu muter ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini. Itu juga bisa berpotensi terjadinya pendingan closing. Jadi terpending dulu, oh ya Mbak, nanti saya pelajarin lagi gitu. Padahal harusnya kalau kita punya kemampuan menyampaikan yang jelas dan langsung kepada manfaatnya, bisa jadi saat itu langsung closing juga. Ya, karena kita membuat seseorang yakin, ya kan? Dan seseorang itu langsung muncul gitu ya perasaannya untuk memiliki barang tersebut. Oke, sekarang masalah budget nggak masalah ya. Jadi dananya standby Mbak, orangnya sudah oke sama yang saya jelaskan, terus closing, ya kan? Oke, berarti closing sudah masuk di sini, ya kan? Oke, masuk di tahap sini. Selanjutnya tahap sini apa Mbak? Ya, tahap selanjutnya ya teman-teman adalah service after selling. Nah, kadang-kadang beberapa orang itu suka meninggalkan, ya, sering melupakan
service after selling ini. Jadi habis closing udah gitu, orangnya di follow up juga enggak tentang cara pemakaiannya gitu ya, dihubungin lagi gimana perkembangannya juga enggak ya, yang penting udah closing. Nah yang ini sebenarnya akan jadinya sia-sia, karena kalau kita di bisnis MCI, ketika orang sudah jadi closingan kita, maka kan dia bisa jadi member ya. Ketika dia jadi member, terus kita follow up dengan baik, bisa jadi dia akan memutuskan untuk jalanin bisnisnya ya, sampai akhirnya terus dia mendapatkan keuntungan ya kan, terus kita kasih tahu lagi keuntungan untuk menjalankan bisnisnya selain dari yang dia rasakan tadi, apa aja keuntungan lainnya, sehingga dia menjadi leader besar di jaringan kita ya. Jadi harus apa Mbak Desmai service after selling itu? Ya, service after selling itu ya beberapa macamnya adalah tentang kita menanyakan apakah ada kendala di penggunaan produknya, apakah dia merasa ada masalah atau dia ada kepuasan ya dengan produknya gitu kan. Jadi itu benar-benar kita jaga baik-baik ya. Jadi kita tahu nih, oh dia kesulitan masalah mengalirkan air biogas nih gitu ya, terus kita kasih tahu lah cara yang benar seperti apa ya. Jadi kita yang bertanya ke dia, terus seperti apa juga dia merasa puasnya, misalnya Mas setelah saya minum air biogas itu memang beda loh gitu kan, saya ngerasa lebih seger badannya setelah saya pakai pendan, misalnya biasanya saya susah tidur malam, ini saya jadi cepet banget tidurnya. Nah itu kan bisa didapatkan ketika kita melakukan service after selling ya, atau menanyakan lagi lah tentang apa aja kepuasan atau kendala dia menggunakan produk kita ini. Dan si customer tadi juga akan merasakan bahwa kita bukan penjual yang sembarangan ya, karena kita punya service ke dia ya, punya layanan setelah dia melakukan pembelian produk dengan kita. Lalu bisa juga teman-teman minta testimoni gitu, jadi biar ada referensi gitu ya buat teman-teman, oh ternyata yang orang dengan masalah ini kalau pakai produk MCI yang ini perkembangannya seperti ini gitu. Jadi pastikan minta testimoni produk atau testimoni bisnis selama dia menggunakan produknya atau selama menjalankan bisnisnya ya, itu juga bagian dari service after selling. Jadi tadi setelah closing di bagian sini ya, yang step-step service after sellingnya tadi ada yang saya sudah sebutkan tentang kita tanyakan kendala atau kepuasan dengan produknya atau dengan bisnisnya, terus juga minta testimoni ya kan. Nah saat kita punya kemampuan menjalankan dari awal sampai akhir, maka di sini ada potensi orang tersebut akan merekomendasikan produk kita, bisnis kita, atau kita ya untuk keluarga atau teman-temannya yang juga mau produk yang sama dengan yang sudah dia beli gitu. Jadi ada keuntungan di situ ya. Memang rasanya tuh panjang banget ya, misalnya satu orang aja harus selama itu Mbak prosesnya. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Kita closing misalnya bisa melakukan closing bukan cuman setelah closing selesai, tapi kan kita harus bisa memfollow up lagi bagaimana setelah closing orang ini bisa menjadi menjadi mesin pencari orang yang baru gitu ya, untuk pengembangan jaringan kita, tapi tanpa mengabaikan keuntungan juga buat dia gitu. Jadi bukan berarti kita tuh memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita, bukan. Jadinya kan sebenarnya kita menemukan dia gitu kan, dia merasakan keuntungan dari produknya, dari bisnisnya, kemudian bersama-sama lah kita mengerjakan bisnis ini dan kita mengajarkan dia gitu gimana cara menjalankan bisnisnya, gimana menemukan market-market yang tepat dan sebagainya, seperti itu. Waduh capek banget dong Mbak Desmai, dari awal ya prosesnya panjang banget sampai ke sini gitu ya. Ya makanya jadi dari sinilah saya menjelaskan ke teman-teman semua bahwa closing itu bukan yang kucuk-kucuk datang dari langit gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain terus langsung blek datang gitu ya. Closingan itu juga nggak bisa teman-teman, karena closing itu ada di bagian pertengahan. Bagian awal itu ya stepnya yang sebanyak yang sudah saya jelaskan tadi ke teman-teman, gimana teman-teman
bisa melakukan pengenalan produk yang secara konsisten. Belum lagi teman-teman membranding diri teman-teman sendiri, ya, bahwa produk ini teman-teman juga pakai, teman-teman juga merasakan manfaatnya, ya kan? Saya pun misalnya dapat closingan dari YouTube, itu karena apa? Karena saya konsisten membuat video dari tahun kapan tentang pengenalan produknya, gitu. Dan saya tidak memasukkan video-video orang lain, ya, untuk menjelaskan produk yang akhirnya bagi orang lain itu adalah brandingnya saya, ya, karena saya hanya memunculkan diri saya, ya, ucapan saya, kata-kata saya. Nah, itu jadi stepnya juga panjang teman-teman, dan saya sudah laluin itu, saya ikuti semua prosesnya sampai dengan bisa terjadi closing, dan orang-orang yang sudah saya closingin juga saya lakukan service after selling, sehingga akhirnya menjadi leader-leader besar di jaringan saya. Oke, gimana? Sudah bisa mendapat pencerahan dari video ini? Ya, jadi untuk teman-teman yang masih baru-baru di MCI, semangat ya berprosesnya. Jadi jangan cepat menyerah, karena memang seperti sudah saya sampaikan tadi, closing adalah proses di bagian tengah. Ya, teman-teman harus belajar melewati dulu yang bagian awalnya. Ya, tapi jangan khawatir, karena teman-teman kan punya upline ya. Nah, upline itu yang akan mengajarkan teman-teman step-stepnya atau langkah-langkahnya seperti apa. Oke, yang penting teman-teman sabar, berproses, dan terus mau belajar. Kalau gitu, itu aja yang bisa saya bagi untuk sore ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah sering mampir di YouTube channel Desmai, suka komen-komen. Saya suka banget, saya senang banget ya. Di komen aja terus ya, yang banyak ya, biar saya juga semangat bikin video-video baru lagi. Kita ketemu di video lainnya lagi. Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.